Terrestrial. Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Ini karena lagi libur sekolah ya, jadi kita bisa bikin review mobil. Jadi kenapa kita pakai seragam SD? Itu bukan karena kita pengen tawuran atau mungkin pengen belajar lagi ya, tetapi karena dulu waktu gue SD sama temen gue si Kevin, Kijang ini adalah salah satu mobil yang punya banyak memori buat keluarga kita. Jadi kita bakal nge-review juga, dan juga disclaimer dulu, kalau mobil ini nggak akan dijual berapapun yang ditawarkan, kecuali mungkin nanti kita tanya aja sama Kevin ya. Lihat tuh. Hey, mau sekolah John? Iya. Rambutnya udah cocok sekali ya. Jadi ini Kevin Mon, temen baik gua. Dia punya coating di depan situ ya, fine gloss. Nih IG-nya nih. Jadi kita kasih promo buat bulan Januari dan Februari. Semua yang coating masuk dari Johnny, kita kasih kaos Your House gratis tanpa pungutan biaya. Oke? Lu takut disetram? Bajunya mah keluarin aja. Beda. Sini. Kalau ini kan. Oke, John. Tadi gua kasih disclaimer kalau mobil ini nggak boleh dijual. Iya. Nah, kenapa? Dia punya, ini kan punya customer lo berarti ya mobilnya? Punya hopeng gua. Hopeng lo? Iya. Oke. Lu aja. Nggak. Kalau kemarin gua main, gua mesti ngelawak kan untuk lucu. Kalau ini gua nggak perlu ngelawak. Perawakannya udah beda. Kalau ini kan reman. Ini yang biasanya yang baik-baik. Oke, Vin, lanjut. Mobil ini kenapa dia beli dengan harga fantastis? 9 digit fantastis, John. 9 digit. Oh, 9 digit fantastis. Iya, kenapa dia beli mobil ini? Ada alasannya dong. Awalnya ini mobil kan dari Om Malik Selatan. Dari Om Malik. Dia kalah cepet. Habis kalah cepet, yang beli gua kenal juga. Dia juga salah satu orang kolektor. Habis dia rapiin dikit lah ya, sesuai SOP kaca film diganti Vikul gitu-gitu Kaca filmnya udah 8 juta ya? Udah 8 juta. Terus? Udah begitu habis dirapi-rapi, namanya orang ya, kita kan ya dagang pura-pura kolektor gitu ya. P3K. Ya iseng dinaikin Instagram, gua kasih lihat nih mobilnya ada lagi, langsung sikat malam itu juga langsung dibayar. Malam itu juga. Oke. Berarti dia ngomong nggak bakal dijual. Iya. Tapi kalau ditawar ditukar Innova Ribbon mungkin dijual kali ya. Ini kalau Ivan dijual kali. Tetap John, semuanya akan kalah sama duit. Iya, tapi mungkin kalau yang beli dia nggak bakal mau jual pokoknya, kecuali harganya cocok nggak juga dong. Iya sih, kalau cocok dijual sih. Ya tetap lah ya, manusia ya, nggak uang susu, uang sekolah mahal sekarang ya. Tetap butuh ya. Oke, ini tipe apa John? Ini tipe yang SGX ya. Dulu gue sempat punya yang biru. Gue juga punya abu zaman dulu bapak gue, yang ininya Abu pink nih, warna brunette. pink nih, strippingnya pink. Kalau dulu gue grand extranya ya begini sih modelnya, cuman Terus ininya biru. zaman dulu kalau belinya nggak di Auto 2000, setahu gue peleknya dapatnya dop, yang kayak kipas tuh. Nah, dulu bokap gue bela-belain dari Tegal ke Jakarta ke Sawah Besar, cuma nyari nih NK Palang 3 nih begini. Ini pelek. Pelek, ini Jadi pelek. dia dulu dapetnya dop. Dop. Dulu beli di Nasmoko berarti. Beli di Nasmoko Tegal, diganti pelek NK ini keluaran yang Jakarta punya. Oh. Itu zaman dulu, masih zaman dulu ya. Ingat gue zaman masih kecil, dopnya sering dicongkelin orang sampai hilang. Katanya mahal. Terus sampai bokap gua nyetok dopnya di dalam konsol tuh. Kalau hilang pasang. Jadi kemarin waktu dapat mobil ini pertama kali, kata si temen gua yang sebelum gua, dopnya hilang. Ini nyari satu biji lumayan harganya katanya. Gope mau ya? Lebih sih katanya. Lebih ya? Iya, padahal zaman dulu beli Sawah Besar murah. Betul. Kenapa mobil ini identik dengan yang namanya wow, walaupun sebenarnya mobilnya Kijang.
Lo tau nggak kenapa? Karena zaman dulu lah ya. Semua kalangan pakai ini mobil. Nah, itu jawabannya. Sentimental memory. Iya. Jadi mungkin kalau ditanya ini mobil sama LC80 itu salah satu mobil idaman untuk orang-orang umur 50-60 sekarang ya. Iya. Ya mereka punya duit nih, mereka pengen punya mobil yang kira-kira punya memori yang lebih ini, ya kan? Itu biasanya belinya mobil-mobil gini yang low kilometer. Nah, ini tipe SGX yang udah pasti ini lebih pendek ya? Gua nggak tahu loh, SGX kata orang yang katanya sesek tuh SGX. Nah, sama makanya LGX. coba teman-teman bantu jelasin juga. Pertama kali tahu LGX SGX itu di Kijang Kapsul. Untuk 97. Ada SGX memang kelihatan lebih pendek ya, lebih banteng. Betul. LGX di sini juga ada tapi kita nggak bisa bedain. Karena dulu kita belum bisa ngaceng kan. Jadi kita belum begitu sensor belum ngerti mobil gitu ya kan. Kayaknya sih ya. Yang SGX jok belakangnya lebih pendek kayaknya berasanya. Yang ininya tapi kalau salah koreksi gua nggak tahu. Cuman ya, seingat gua kalau LGX itu corak joknya nggak gini ya. Sama begini ya. Kalau ini kan 94, 95, 1000, 1600 cc. 1600. Kalau yang udah 1800 lebih irit, lebih bertenaga, joknya coknya beda, John. Yang punya JOJ waktu itu kita naik? Begini sama persis. Tapi joknya nggak gini seingat gua. Sama ya? Sama. Zaman dulu, lu mungkin lupa karena zaman dulu orang beli jok begini kagak mau, langsung dijokin pakai hodori. Yang titik-titik, gua cabutin itu, gua cabut itunya. Iya. Iya, makanya kalau udah gede suka nete dia kan. Waktu kecil nyabutin pentil. Iya. Sekarang sukanya hodori. Gini dia, ya kan? Oke, nah ini tipikal orang Jakarta, orang dulu nih ya. Baru datang dari dealer langsung dibawa ke tempat variasi namanya. Iya. Pasang kaca film, biasanya ada jepitan tisu. Danone. Dan udah gitu ininya diplastikin. Plastikin padahal dalamnya jamuran. Sama kadang-kadang ada lagi yang pernah gue dapat dari mobil antik, dikasih karpet dasar tujuannya melindungi karpetnya supaya nggak rusak. Malah di ibon full. Begitu kita copot, full ibon. Sedih ya bukannya sedih. Kadang-kadang. Itu hancur udah. Nah, cuman teman-teman kasih masukan juga, SGX ini sebenarnya udah double blower apa belum? Karena menurut gue kayaknya double blower pasangan nih. Tapi nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga. Masih jadi misteri nih. Iya. Ya, kita kan masih anak SD, butuh belajar ya kan. Tutup pintunya beda ya. Nah, kalau catnya sendiri lu udah confirm nih ori full. Ini nggak pernah disiram, cuma dari orang yang sebelum gue bilang yang nama mobil disimpan lama, ada beberapa bagian botak-botak dia rapiin, tapi dengan sol aja. Colong nyolong berarti ya. Biasanya tuh botak-botak di ujung-ujungnya. Karena mobil ini zaman dulu kan memang kondisinya mobil tahun segini, apalagi rakitan Indonesia, belum sebagus sekarang lah ya. Betul sekali. Ini enak nih, penjelasannya bisa nih. Biasanya gagap nih. Jadi kayaknya memang lu harus cocoknya pakai baju SD ya. Nah, ini ada logo juga. Ini logo apa nih? Nusa nih apa artinya? Nusa, lu inget gak? Zaman dulu kalau yang di Astra, apakah zaman dulu ada yang beberapa karoseri, beberapa macam-macam ya? Oh, berarti dia sejenis karoseri zaman dulu. Zaman dulu, ya? tapi dari dulu kalau beli di Tunas atau beli di Auto 2000, setahu saya Nusa deh. Nusa berarti ya? Iya. Kalau Nasmoko enggak. Berarti ini kalau fakturnya Auto 2000. Fakturnya tadi lihat buku servis Tunas. Masih ada tahun berarti Tunas ya? Masih ada buku servis ya? Masih. Yang bener loh. Nih. Ini kilometer juga cukup banyak ya, 23.000 ya. Sama ada tuh kalender 2 Februari 96. Udah lagi belum, John? Udah dong. Udah, tapi belum ngaceng. Tuh, kelapa molek tuh, nggak tahu siapa ya. Nama dia. Oh, ini B asli ya dari baru ya? B asli dari baru, ini di BPKB tahun kedua. Oh, bukunya masih ada, Teng. Tuh, plastiknya plastik jadul. Iya. Tuh, Astra, belinya di Astra tuh. Oh. Cabang sama hoodie. Ini kota nih, John. Tuh, servisnya di 10.000 pertama di Tunas tuh, dari negara. Gila ya. Jadi baru servis 2 kali tuh. 9 tahun 94 bulan 10 sama servis lagi tahun ini nggak kelihatan tahun berapa dah. 6.000. Jadi gini kayak Pin, lo setuju gak sama orang yang suka ngegoreng mobil? Kita kan suka dibilang tukang goreng, tapi sebenarnya gini, goreng enggak itu kan sebenarnya satu trik bisnis, ya kan? Kita nggak pungkiri itu yang namanya trik bisnis. Yang kedua sebenarnya gini, lu bisa ngegoreng barang kalau ada permintaannya juga, bener gak? Betul. Kalau lu nggak ada permintaan, contoh, gue jual Mercy yang pasaran 250 juta, gue jual 350 juta, tapi di pasaran banyak 250 juta, ya orang nggak akan beli dong yang 3,5. Iya. Tapi ketika lu jual barang 3,5, barang yang nggak ada, kondisi yang sama, orang mungkin akan beli. Bener gak? Bener. Dan juga biasanya lu jual barang yang mahal itu, lu harus tahu dulu itu mobil target marketnya siapa.
target marketnya orang-orang yang punya duit apa orang-orang yang pas-pasan atau gimana kan lu mesti paham juga. Cuman gue udah nggak tahan nih, pengen nyobain yuk. Cobain, kuncinya mana tadi? Kuncinya di lu nggak? Kunci di sana tadi. Nah. Wah gila John, mobilnya John. Ama yang dulu kita review bagusan ini Om ya? Ya. Kayaknya mirip-mirip ya. Tapi yang itu kalau nggak salah seingat gue tuh Kijang Super ya. Ini Grand Extra. John, sama jadi Kijang ini Super tipe yang lu dapat paling- bagus ini John dalamnya John. harusnya Cobain aja. paling lengkap. Hah? Sama yang Kijang Super dulu dapat bagus mana John? Beda lah, itu kan 40.000 kalau nggak salah, ini 23.000 ya. Coba John. Yuk, nih kuncinya juga masih zaman dulu nih, Rayton nih. Ini kunci anti maling zaman dulu sebenarnya, cuman kalau sekarang sih Ada ini nih kayaknya nih, anti maling nih. ada anti malingnya. Nggak ada. Tapi kita sebelum jalan gue mau lihat mesinnya dulu John. Ini mesin juga udah dirapi-rapihin, karbunya udah disetting ya? Udah, terus udah di servis, ya servis pokoknya beres deh. Talk chair. Oh ini masih ada busanya nih. Masih asli. Iya aslinya nih. Tuh mesinnya simple. Tuh, dicat dengan sikan masih ada semua komplit tuh. Nah, makanya yang kayak gue bilang, teman-teman, lu punya duit, belum tentu bisa punya Kijang seperti ini. Sama kalau mobil tua yang udah pernah gua ngalamin dapat Estilo kilometer 30.000 sama ini Kijang 20 ribuan, baunya nggak bisa bohong. Baunya bau dari zaman dulu ngalamin Itu. kecil tuh. Baunya inget lagi gitu loh. Jadi orang-orang yang punya duit beli mobil ini secara harga fantastis, itu bukan karena mereka pengen nyari duit lagi, tapi pengen nyari sensasinya itu. Sensasinya itu Dari balik ke mulai masa lalu. baunya, yang kedua mungkin memorinya, yang ketiga ketika lo bawa, lo masih bisa diomong-omongin orang, ngobrol-ngobrol. Lo bayangin lo naik ginian ke klub opa-opa pasti pada bingung, gila nih John, Kijang lo dari mana gitu ya kan? Itu secara nggak langsung kita nggak munafik, lo happy gak? Happy. Kadang-kadang parkir di mana, tukang parkir atau pegawai di pom bensin pun bisa jempolin keren, kita udah happy tersendiri. Nah, beda itu lah. apresiasi dari orang itu yang lu nggak bisa beli pakai duit. Jadi duit yang lu beli ini untuk mendapatkan apresiasi itu ya memang kalau kita bilang maniak pujian juga bukan ya, tapi mungkin seneng aja gitu ya. Seneng lah. Ketika orang apresiasi barang lo gitu. Yuk kita nyobain yuk. Ini gua. Itu, John. Oke. Wih, kalengnya masih berasa, John. Terus tutup pintunya juga tuh suaranya tuh masih peret gitu loh ya kan. Naiknya susah nih celana nih. Ini yang mungkin dikatakan janda rasa perawan kali ya, John. Tapi dibilang perawan juga udah 23.000 ya. Iya. Janda baru dicolek beberapa kali. Masih menggigil, John. Oke. Ini perlu tarik cuk gak? Enggak, langsung. Langsung. Oh iya. Talk chair. Nah, ini salah satu juga kalau yang SGX, LGX, ini tuh baru Alpine ya? Kayaknya semuanya Alpine ini deh yang diputerin ini begini nih. Oh. Tapi bukannya Alpine biasa SGX, LGX ya? Nggak tahu juga Jujur nggak pernah naik yang super zaman dulu. Super kan yang 90-an yang nggak ada RPM-nya setahu gua. ya? Bapak lo dulu belinya yang apa? Yang begini tapi LGE kayaknya. LGX. Dia lu nggak nanya bapak lo? Lupa dia katanya. Tapi udah nggak ingat kasarnya. kalau lu udah naik Kijang dulu, lu udah kaya dari lahir, John. Waduh, enggak merata zaman dulu. Pemerataan merata. Tapi jujur sih, zaman dulu kita kecil ya, mungkin nyari duit lebih gampang daripada kita ya. Tadi gue bilang sama Om Dimas, zaman dulu kayaknya merata, kayaknya orang naik Kijang nggak bisa dibilang wah dia kaya apa. Semua kalangan punya Kijang di rumah, punya cuma tipenya berbeda-beda. Mungkin ada yang karoserian, Iya. ada yang beli dari Astra, gitu. Zaman dulu kalau kritik-kritik dikit udah hilang, John. Kita, John. Hilang, John. Hah? Hilang sama Petrus, John. Itu Petrus. Tahu Petrus gak lu? Oh itu yang ditato-tato nggak boleh zaman dulu. Makanya zaman dulu kalau tato dia umpet-umpetin. Tahu singkatannya nggak Petrus? Nggak tahu. Penembak misterius, John. Memang misterius. Taunya zaman dulu waktu kecil nggak boleh tato aja katanya. Emang sekarang lu boleh bapak lu? Boleh. Tapi lu mau tato? Entar aja lah, belum sih. Ini power steering berarti ya? Power steering, bukan steering with power. Iya, ini power steering. Sensasinya sama bawa Fortuner beda, John. Gitu. Ini, wah, Tuh, tipe nyala John, lampunya lain dong. Speedometer nggak ada kedap-kedap John. Cus. wih. Klaksonnya dong. Din. Ih. Ini tipikal dulu banget ya. Gua ada hafal gitu kan. Berarti Kalau lu udah ini di dijemput. sini ada jepitan tisunya di sini tahu menarik. Kalau nggak yang pilih lampu sampai sini, cuma bapak gua nggak demen yang betul-betul. Ya, tapi zaman dulu kalau lo balik ke masa-masa kita modifikasi mobil itu kan kita udah mulai ngerti 2005 2006 tuh 15-16 tahun umur kita 15-16 tahun. Gua sih di bawah 10 tahun udah ngerti. Zaman dulu setir ganti boskit, setir yang kayu zaman dulu John. Tapi kata bokap gua jangan yang kayu.
belinya Nardi yang biasa zaman dulu. Oh, iya. Zaman dulu kan pakai boskit gitu. Enggak, maksud gua di saat kita udah mulai ngerti mobil itu kan banyak orang-orang modif Kijang ini tuh yang sampai papas body, lu inget gak sih? Sasisnya dicoak, dipendekin. Dipendekin itu sampai pendek banget. Terus kalau yang style manis tuh biasanya pakai pelek Mercy. Pelek Mercy S-Class tuh. Iya, selatan style itu kan biasanya. Koplingnya masih enak. Itu John. Ini mobil lo nggak perlu bawa ngebut, teman-teman. Jadi lo cuma bawa gini aja nih, diliatin orang. Kayaknya Kijang ini 120 mah udah ngap kayaknya. Ngap. Rasionya pendek soalnya kalau menurut gue sih. Cuman zaman dulu orang kuat-kuat aja ya ke puncak bawa ginian ya. Gua waktu pandemi pernah naik ke puncak naik beginian sampai Jakarta aja kenapa copot. Di sini ada yang punya Kijang Grand Extra nih, gue pengen kasih lihat mana orangnya. Tukang gado-gado, Jon. Nggak ada. Yang ada lagi itu dong, yang apa? Yang di sana yang plat nomornya TNI ada tuh. Ada, oh iya. Hijau. Pasar Puri. Peleknya NK masih asli tuh. Tuh, orang-orangnya masih pada ngeliatin, Jon. Ini generasi milenial nggak tahu nih Kijang. Hah? Iya, gua lagi ngeliatin cewek maksudnya. Lu bawanya ke Muarang gitu loh. Makan sop kerang gitu. Kerang gitu. Yang cek-ceknya liatin. Lo lebih suka sop kerang apa kerang 2 on, Jon? Waduh. Nggak makan kerang, asam urat kolesterol. Oh, asam urat. Oke, nih ini di sini juga power window di tipe SGX LGX kayaknya ya. Iya, tapi belum bisa central lock ya. Belum bisa apa sih namanya kalau yang di situ saklarnya 4. Ini cuma sendiri-sendiri nih. Apanya? Masih sendiri-sendiri, tapi kasih nggak mau nih. Ini gua lock kayaknya nih. Window lock itu ya? Coba. Oh, mau, Jon. Mau, Jon. Gila, Jon. Kaca filmnya Vicul, Jon. Kelas. Ini sih gini, kalau gue punya garasi gede, duit lebih, jangankan ya mungkin cepet masih beli kali ya. Ini zaman dulu kalau dijajarin sama Cielo lu yang kilometer 9.000, Jon. Cocok. Itu ayah pakai Cielo, mamanya pakai Kijang, pakai supir. Iya. Zaman dulu udah setelan OKL, orang kaya lama. Kalau orang lebih kaya, LKL punya VX 80 sama Cibo. Sama Cibo. Ada cerita nih, Jon. Dulu tetangga gua istrinya ngerengek beli Cibo. Lakinya nggak mau beliin tuh suaminya. Beliin lensa CK, mirip Cibo dikit lampunya katanya. Oh iya. Oh, pokoknya tuh setelan garasi orang kaya dulu tuh masterpiece platnya BP, ya kan? Bantuan preman. ampun. Awas, hilang ente bro. Terus VX 80 pakai apa namanya? Zaman dulu stikernya gede-gede tuh. Apa dulu dicepek gitu-gitu ya? Dicepek ya. Padahal dicepek apa? Gue akhirnya baru tahu itu ternyata merek Shockbreaker. Merek Shockbreaker ya? Shockbreaker sama itu dong, Benetton. Yang stiker warna-warni. Iya. Terus sama yang Absolute State of Art apa gitu ada itu yang tulisannya Latin tuh. Aduh, terus stiker-stiker paling lucu tuh di bagian belakang tuh apa ya zaman dulu? Itu yang power pantatnya dikeluarin itu loh. Oh iya, terus Taman Safari. Apa lagi ya yang nih sebenarnya gue lupa bawa hari ini. Boneka anjing di sini yang manggut-manggut sama boneka ular di sini nih nutupin. Iya, harusnya gitu ya. Iya. Udah, ini mobil udah nggak perlu dimodifikasi, begini aja udah cukup. Karena apa, begitu lo simpan mobil ini dengan baik, 10 tahun lagi lo buka nggak bakal ada apa-apa ya. Kecuali mungkin lo simpannya di daerah laut gitu ya, mungkin bakal karatan ya. AC sih dingin menggigil nih lo. Dingin banget Jon. Gue mau geber lebih dari 3.000 aja sayang. Tapi Kijang begini mah zaman dulu jarang rewel ya. Kalau yang karbunya udah sampai dicuk-cuk segala jarang ya kayaknya. Iya sebenarnya gini, nggak pernah ada mobil Toyota tuh rewel selama perawatannya bener. Kalau Honda masih bisa rewel ya? Bisa banget. Kambing Jon. Enggak, Jon, aman Jon, tenang. Manuvernya masih enak ini mobil. Terus apa lagi dulu aksesoris yang keren dulu? Setir kayu, jok pentil cabut ya kan? Pentil cabut Hodori namanya. Terus udah gitu remote klipot. Kalau udah rada-rada mungkin masuk 95, 96 muncul Pioneer tuh. Yang udah mulai LCD-nya bagus-bagus, terus kalau masukin kaset dibukanya udah begini, ada fleksibelnya tuh. Oh iya, itu udah keren banget. Nah, kalau matiin mesin bunyi nit. Nah, itu tandanya pakai Pioneer. Terus pakai CD changer. CD changernya kan tempatnya nggak ada, dibikin dudukan di sini di kaki nih. Pakai changer. Dulu bukan yang suara totit itu Sony. Udah Sony yang laba-laba. Oh iya, benar. Terus zaman dulu tuh gua umur 17 tuh gua demen banget. Jadi dulu kan gue nyompotin dari mobil dagangan bapak gue.
Pioneer yang bisa dicabut kepalanya, lu tau Itu nggak? 9 bulan udah bisa cabut. Dapat tepaknya gua pakai sekolah kasih pulpen. Iya. Pioneer. Terus lu bawa kemana-mana tuh kayaknya tuh lu anak gaul banget gitu ya kan? Kenapa dicabut timnya? Takut dicolong. Ya kalau dicolong, orang pikirnya kalau dicabut biar diambilnya nggak sama kepalanya. Padahal sebenarnya ya cabut aja mesinnya. Tapi dipikir-pikir zaman dulu Kijang sih pencurian mobil Kijang tinggi banget. Zaman dulu Kijang hilang sering dengar. Sering hilang karena kan zaman dulu kan nyari mobil belum ada GPS tracker, belum ada apapun yang kira-kira. Sama pakai kunci rahasia. Gue pernah beli mobil mobil antik tahun 90-an. Saya nanya, "Om, kunci rahasia gimana?" "Kamu pencet ini satu nih, ada second satu, tangan kamu begini, kasih negatif baru bisa starter." "Wah, ntar saya kesetom, Om." Oh iya. Ya, pencet mana gitu kan. Pencet baut satu ditahan, baru bisa starter. Ntar gue kesetom, gue bilang. Mendingan jawab aja dah, gue bilang. Ntar kesetom. Iya, benar. Ada aja. Anti maling katanya. Itu kalau punya mobil gini, terus jadi cita-cita lo di Pin, lo kan mobilnya udah banyak nih sekarang. Ada Evo 6, ada Estilo, pokoknya lo udah punya banyak deh mobil-mobil tua JDM. Tapi sebenarnya ketika lo sudah financial freedom, misalkan rumah lo udah 1000 meter, parkiran lo ada 12 biji, lo dikasih punya mobil 12 biji, lo bakal pilih apa 12 biji mobil lo? Lo harus jawab satu persatu. Waduh. Ya kan karena gua mindsetnya masih sukanya Honda. Oke, 6, katakanlah 6 Honda. 6 yang lain lo bakal beli mobil apa? Enggak juga sih, kalau duitnya udah lebih, nggak semua beli Honda. S-Class pengen satu lah. S-Class. Yang baru apa yang lama? W222, wah demen gua. Yang 2222 itu yang terakhir? Enggak dong, mulai dari 14. Itu S-Class paling gua demen. 22. Oh iya, oke. Itu aura old money Rusia banget ya. Iya, 2222 udah 14 dong. Oke. Hampir kayak sekarang, bisa di sekarang. 5 lagi? Terus Alphard ya pengen lah. Oke. 4 lagi? 4 lagi. Ya. Kalau 4 lagi ya Porsche Carrera boleh lah. Carrera. Iya. Yang S apa yang biasa? Yang S dong. Ini. Terus 3 lagi, John. 3 lagi ya Supra enggak sih. 3 sedikit sih John, tambah lagi John. Sialan, kita lagi ngimpi aja maunya lebih anjing. Soalnya mobil dari dulu masih susah ya John. Susah John. Susah ya? Susah, masih susah. Jadi biarin aja ya. Iya. Jadi harus minimal 15 ya kalau punya. Tapi sebenarnya teman-teman, ketika kita punya mobil lebih dari 5, itu lu udah nggak bakal keputer buat lu pakai tiap hari nggak sih? Putar tiap hari enggak sih ya, mungkin sebulan sekali masih. Itu udah masuk kategori lu beli mobil cuma buat lu liatin doang sebenarnya, bukan buat. Karena gue juga melihat beberapa orang itu, karena gue buka detailing, banyak ngobrol, orang itu penikmat mobil beda-beda. Ada satu yang nikmatin mobil cuma dipajang kilometer yang nambah, di parkiran dia liatin udah happy. Ada lagi yang satu mobil nggak boleh disayang-sayang, harus dibawa road trip sampai jauh, gue siksa sampai puas, gue kenyang. Ada lagi satu penikmat, ini gua contohnya, penikmat mobilnya dari bahan dibangun gue nikmatin proses sampai jadi, gue puas. Ada lagi yang mobil beli dari baru, ditahan-tahan, diselimutin terus, nggak boleh dipakai, nggak boleh kehujanan, nggak boleh kepanasan, itu juga ada. Kayak si JOJ beli Kijang Ribbon buat disimpan tuh ya, ratusan perak tuh ya. Kijang Ribbon mana ya? Ada yang waktu kita puter-puter di garasi dia. Nih gue beli Ribbon nih, kilometer 70 perak, gue diemin aja nih. 10 tahun lagi baru gue buka. Ada John, tipe V. Gue lupa. Nah itu makanya yang kayak gue bilang, sebenarnya rata-rata orang Jakarta nih, yang lo tahu kan, lo kan sering ketemu customer yang masukin mobil lebih dari 3. Ada nggak yang lebih dari 3 kali itu rata-rata mobilnya berapa? Kalau customer yang udah hobi mobil sampai di coating, lebih dari 2 pasti. 10, yang punya mobil di atas 10 tuh hitungan jari apa banyak? Hitungan jari. Hitungan jari. Kalau yang sibuk, nggak sempet, biasanya mobilnya nggak terlalu banyak karena pusing rawat. Kalau misalkan orang yang udah memang car enthusiast banget ya, mobilnya pasti lebih dari 5. Cuma kata-kata sekarang lagi musimnya ya, orang demen bangun sih kalau gue lihat sih. Prosesnya lebih ya, karena memang kita ngelihat 3 tahun yang lalu pas COVID awal, orang demen beli mobil jadi. Tapi mungkin dapetnya jambu-jambu ya, karena kan zaman dulu kan lu ketemu mobilnya takut kan. Nah, sering banyak disalahgunakan sama seller-seller jual mobil manis jambu. Nah, itu biasanya akhirnya dibangun lagi, habisnya babak belur tuh. Nah, lu pernah nggak ketemu customer yang udah masukin mobil banyak, tapi lu nggak pernah ketemu orangnya?
Banyak sih supirnya yang nganter gitu kadang-kadang. Tapi kata-kata pasti walaupun nggak pernah ketemu, pasti interaksi sama gua udah chatting sama telepon, baru dia masukin banyak sih. Oh, biasanya gitu. Iya. Tapi kenapa sih lu selalu nolak kerjaan supercar? Ya, kita kan juga tempat juga terbatas, luasnya nggak terlalu besar dan tanggung jawabnya kan lebih besar juga. Jadi kita kan pengennya satu tempat orang yang masuk ke kita itu bukan karena supercar kita kasih perlakuan istimewa, semua sama. Semua sama ya. Cuma karena mungkin kalau supercar kan yang mindah, saya juga was-was, mesti gua apa-apa mesti gua, mungkin juga butuh waktu effort lebih lah. Oh iya, kadang-kadang memang kita takut juga ngerjain ini itu. Karena kan gini, ketika lu masuk ke bengkel orang, ketika ada apa-apa terjadi kan bengkel mau nggak mau harus tanggung jawab. Tanggung jawab. Sedangkan lu nyari duit 10 juta, misalkan taruhlah coating supercar 10 juta, ya kalau rusak satu botol aja ya kan langsung minusnya langsung dalam. Padahal sebenarnya gini, bisa saja terjadi, itu sebenarnya udah rusak. Cuman mungkin orangnya nggak sadar. Orangnya nggak sadar. Jadi pulang di detail. Nah, jadi nggak ada yang salah juga sebenarnya kan. Iya. Ya itulah gunanya kadang-kadang checklist itu penting ya. Checklist sama komunikasi sama update proses buat ke customer juga perlu sih. Iya. Karena kan selama mobil di tempat gua perlu ada dikabarin nih lagi diapain sih gitu loh. Oh, berarti lu selalu update proses pengerjaannya. Selalu update. Tapi lu sendiri mencintai nggak pekerjaan lu? Mencintai dong. Kita kerja dengan hati yang seneng lah. Oh, jadi hobi. Biar hobinya tetap tersalurkan juga ya. Oke, terima kasih Kevin sudah meminjamkan saya Kijang Indah ini. Ini indah sih John. Jadi buat teman-teman car entusias, apalagi kalian yang kelahiran tahun 55 ke atas ya, sampai tahun 70-an, mungkin ini salah satu mobil yang begitu lu ngelihat, lu akan amazed dan juga lu akan ingat lagi sama kenangan-kenangan lu zaman dulu. Mungkin lu pernah narik tisu di sini buat ngelap kan? Sensor. Mungkin juga lu pernah punya mobil begini, lu jual buat ngelangsungin hidup lu. Ya kan? Mungkin juga lu punya Kijang ini dari hasil kerja keras lo, kan banyak. Makanya yang gue bilang mobil begini tuh. Gue mau nanya nyabut kuncinya bisa nggak lu? Bisa lah John, kan ada pencetannya di atas. Oh iya, dulu pegawai gue kemarin, papa kuncinya macet pak katanya. Kita kan juga pernah kabur beginian buat dibawa jalan John. Oke, terima kasih semua teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe dan juga sekali lagi buat teman-teman yang pengen coating Divine Gloss bisa langsung hubungin Kevin Mon. Januari Februari boleh gua kasih kaos gratis dari Ross Support. Oke, bye bye. Bye.